tantangannya menghadapi Gen Z itu, saya tuh sebenarnya dari lingkungannya aja mas. Kita tuh harus bener-bener cari lingkungan tuh yang nggak males, yang nggak dikit-dikit rebahan, nggak dikit-dikit tuh ibaratnya main, nggak dikit-dikit tuh ya intinya nggak ada benefitnya lah. Saya tuh selalu berpikiran pada prinsip awal tadi, gimana caranya uang 100.000 ini bisa jadi 200.000. Saya nih misal ketemu sama orang-orang gitu, sama klub motor Harley gitu kan kemarin tuh, kenapa saya sampai ibaratnya ngelobi om saya gitu kan untuk minjem motor Harley-nya gitu, buat biar supaya saya masuk ke komunitasnya, gitu kan ada relasi. Motor Harley bukan 20-30 juta gitu kan. Dari situ kan ada yang punya usahanya bisnis dari ekspor impor ya, dari situ kan ngambil relasi. Saya tuh di klub motor adalah paling bontot, paling kecil. Nah, jadi pilihlah lingkungan yang baik. Kalau misalkan lingkungannya udah baik, insya Allah akan terbawa arusnya. Minimalnya gini mas, kan ada hadis mengatakan ya, bergaul sama tukang pandai besi, minimalnya dapat baunya. Kalau berteman sama tukang minyak wangi, kalau nggak dapat minyak wangi, minimal dapat wanginya. Itu benar-benar ya dari lingkungannya aja dulu. Lingkungannya udah bagus, udah baik, udah support, insya Allah kedepannya bakal maju. Assalamualaikum, nama saya tuh Ahmad Badrul Munir. Lahir tanggal 30 April tahun 2000. Masih masuk Gen Z lah. Asal saya tuh dari Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Gitu. Filosofi nama Raja Pecak Nusantara itu kita tuh gini mas, tujuannya. Kenapa saya pengen menamakan nama brand saya itu Raja Pecak Nusantara? Karena saya ingin brand ini gitu, produk ini menjadi penguasa atau nomor satunya lah, rajanya produk pecak. Kalau misalkan orang-orang pengen pecak, yaitu ke Raja Pecak Nusantara, bukan ke yang lain gitu. Jadi pengen nomor satu di Indonesia, pengen jadi rajanya. Jadi gini mas, awalnya pertama saya kan lulus tahun 2018 SMA gitu. Lulus 2018 itu saya tuh tidak punya ijazah mas. Lulus SMA itu saya tidak punya ijazah. Saya mau ngelamar kemanapun itu, lamarannya kan ditanya mana ijazahnya gitu. Karena saya nunggak mas gitu. Saya nunggak ya tanggungan ijazah SMA saya. Walaupun saat itu saya sudah dapat potongan beasiswa 60% gitu. Cuman karena saat tahun 2015 itu usia saya 15 tahun, abah saya atau ayah saya itu meninggal dunia. Yang biasanya itu ditransferin uang terus menerus gitu kan. Ini tuh gimana caranya saya tuh bisa bertahan hidup. Itu saya ingat banget, saya punya uang saku 100.000 mas. Saya belikan Indomie 1 kardus. Saya izin keluar ke Ustadz sana gitu. Saat saya mau keluar, mau beli jajanan, mau beli makanan. Saya beli makanan, uang 100.000 itu jadi 1 kardus Indomie, saya jualin ke asrama-asrama. Nah, dari situ saya puterin terus, Mas. Keuntungan 500 perak, 1.000 dan lainnya. Itu saya bayarkan cicilan SPP saya. Waktu itu SPP saya sekitar 600 ribuan. Dari hasil situ saya tuh baru masuk 1 bulan SMA di Bogor waktu itu, di Ciapus ya. Saya dulu SMA-nya di Ciapus di Gunung Salak. Jadi dari pas masuk 1 bulan itu uang saku, uang bulanan dan uang yang lain itu di stop langsung jebret. Wah gimana caranya nih? Saya baru masuk doang gitu kan. Terus tetep lah akhirnya didukung sama AA saya, teteh saya dan lainnya. Udah ayo terus sekolah, ayo nih ada untuk uang saku mah sekian, walaupun emang nggak besar, setidaknya saya tuh bisa jajan atau bisa makan gitu. Jadi pada saat itu tuh saya mendekati orang-orang dapur mas, biar supaya uang jajan saya tuh irit. Saya datangin orang-orang dapur, saya kenalan, pokoknya sampai deket banget. Pas saya kalau main ke situ tuh, gitu, Dru nih makan, ada makan sisa atau nggak kemakan gitu kan, ya udah saya makan. Biasanya saya bawa ke asrama gitu. Saya bagi-bagi juga sama temen. Nih ada makan sisa, ayo kita makan bareng. Saya lulus aja tuh ya masih ada tunggakan yang lumayan besar. Itu alhamdulillah sudah selesai sih mas. Sudah terbayarkan setelah saya punya Raja Pecak Nusantara.
kenapa Raja Pecak Nusantara, saya terinspirasi dari ibu saya, dari umi saya. Umi saya tuh suka pecak, Bang. Jadi kayak pengen, saya tuh selalu mengingat gitu kan, pecak itu ya udah kayak umi saya gitu. Mau kemana pun lu, ya gua rangkul gitu, saya rangkul gitu. Jadi seakan-akan ya saya ini masih bersama umi saya, masih ada orang tua saya. Jadi saya nganggapnya gitu. Karena dengan adanya Raja Pecak ini saya terinspirasi dari umi saya. Dia bikin pecak, dia bikin makanan-makanan yang emang wah ini enak. Sejujurnya Mas, saya tuh tidak bisa masak. Saya cuma tahu oh ini rasanya enak. Udah itu aja. Dari situ benar-benar kalau anak bontot tuh kalau ditinggal ibu tuh benar-benar kerasa gitu Mas. Karena saya deketnya itu sama ibu saya. Kalau sama ayah saya kan ditinggal udah dari 15 tahun dan itu pun dari SD, SMP itu tuh saya nggak terlalu deket lah sama ayah tuh. SMP tuh saya langsung pesantren, SMA juga langsung pesantren. Itu jarang komunikasi benar-benar intens gitu. Lalu SMA itu setelah dari Bogor, saya mulai ngobrol. Kalau ada sesuatu saya pasti obrolin. Ini kayak gimana Mi gitu. Ini kayak gimana, ini kayak gimana. Jadi inspirasi kenapa Raja Pecak itu sebenarnya asal-usul dari umi saya, Mas. Pada saat itu saya mikir Mas, mikirnya karena wah semua kakak-kakak saya ini udah misah gitu. Terus saya nggak mau ngerepotin kakak-kakak saya. Gimana caranya saya ini minimalnya uang yang 100.000 itu bisa jadi 200.000. Saya jualan duren. Kalau dikatakan adalah ya kita harus bangkit ya harus bangkit gitu. Mau gimana pun caranya harus bangkit. Mau ada badai, mau ada terpaan segimanapun yang tetap harus bangkit. Nggak bisa bangkit ya percuma. Saya tuh prinsipnya adalah gini, jangan pernah menginjakan kaki di tempat yang sama. Jangan diem lulu seperti ini. Kita harus terus bergerak. Dari situ saya carilah peluang-peluang apa yang bisa menghasilkan. Waktu itu saya masih kerja juga 2019 di Puskesmas. Gaji saya tuh di Puskesmas pada saat itu 1,3 2019 1,3. Ya untuk 1,3 itu sebenarnya cukup bagi saya pribadi gitu. Cuman kan ada biaya kuliah saya. Waktu itu juga masih tunggakan ijazah saya belum lunas gitu. Ini gimana saya selalu berpikir, gimana caranya gue lunasin ijazah saya, ijazah SMA saya. Cari peluang lain, jualan duren. Datanglah ke saudara saya gitu. Beliau tuh jualan duren juga. Saya izin, Cing, saya mau jualan duren, jualan box. Oh ya udah lu kalau mau jualan duren silakan. Jadi saya bawa dulu tuh 5 box ke Puskesmas. Saya keliling-keliling, konsepannya sama ya, kayak di SMA dulu. Saya beli mie, beli abon cabai dan lainnya gitu kan. Ada, saya kelilingin ke asrama-asrama. Sama, saya bawa dari lapak duren, saya kelilingin ke ruangan-ruangan. Assalamualaikum, durennya nggak bu, durennya nggak bu, durennya nggak bu, gitu terus gitu. Dari 5 box, tambah 10 box, terus sampai per hari itu bisa sampai 40 box saya. Dari situ mulai nih, saya nabung gitu untuk cicilan di kampus yang Tangerang itu kan biaya sendiri juga gitu. Jadi setelah Puskesmas itu 2020 itu saya fokus ke jadi content creator, jadi food vlogger, jadi ngedampingin kemana-mana. Ayo kita cari UMKM. Dulu tuh kita punya tagline-nya adalah dukung UMKM. Pada saat itu kan Covid kan, banyak keluhan yang emang waduh melonjak banget nih. Yang mungkin omsetnya tadinya 1 juta sampai ada yang bilang gue cuma dapat 100-200 ribu doang gitu kan, buat biaya gaji karyawan aja nggak cukup gitu. Gimana caranya? Oh akhirnya kita bikin lah suatu media Lapar Melulu itu tujuannya untuk buat promosi UMKM yang emang dari suatu permasalahan yuk kita jadikan solusi. Nah solusinya ya udah akun ini berkembang lah seiring berjalannya waktu. Dari situ mulai dapat profit. Terus saya mikir, saya kan datang ke tempat-tempat UMKM gitu. Wah gue nih udah punya media gitu kan. Sayang banget nih nggak buat produk juga. Bikinlah tadi es semangka. Viral juga tuh, boom.
Setelah itu saya masuk kampus Umar Usman, tutup. Karena waktu awal tuh 6 bulan pertama, saya tuh kuliah 2 kampus awalnya. Dari jam 8, jam 9 lah, jam 9 itu kuliah di BSD, sorenya itu kuliah di Cikokol, di UMT gitu. Jadi seharian tuh dulu. Saya ngambil kelas malam Mas, di Cikokol. Kalau di BSD saya kelas pagi emang udah ketentuannya kelas pagi. Saya tuh kan dituntutnya adalah, saya anak beasiswa nih, di setiap kampus minta gitu. Itu kita tuh harus siap Mas. Misalkan ada event ini, ada event besar, bazar dan lainnya. Nah, kita ini sebagai beasiswa, ayo kita bantu. Pokoknya standby terus lah. Karena saya standby terus, usaha es semangka saya nggak tahu kemana nih. Tutup lagi satu. Wah, musim hujan. Waktu itu saya pernah dapat omset es semangka tuh sehari 20.000. Waduh, gimana ini gitu kan? Nombok terus tuh, nombok terus. Akhirnya ya udah, saya bilang 2023 awal bulan Februari, saya bilang udah kita es semangka tutup aja. Jadi saya tuh juga berpartner berdua Mas, gitu, sama namanya Mas Kavi. Istri beliau tuh jago masak. Mbak Luki gitu kan. Ya emang kalau saya main ke rumah beliau, Dru makan. Wih, enak ini masakan, enak nih. Udah, produknya apa nih gitu kan, kita mau buat usaha apa? Oh, produknya ini aja gitu kan. Saya bilang lah, namanya pecak tahu. Kita kan ada identik namanya, kita kan nama Raja Pecak Nusantara. Nah, ada yang ngeklaim adalah, oh pecak tuh bukan kayak gini gitu kan. Ya, ini adalah pecak Nusantara, bukan pecak Betawi, bukan pecak Sunda. Kita tidak membawa suku dan budaya. Ini adalah pecak emang improve-nya Nusantara, improve-nya dari kami sendiri gitu. Jadi tidak mengklaim bahwa pecak Betawi misalkan dia tuh lebih merah gitu kan. Nah, kalau pecak Sunda Serang gitu kan, dia tuh dibakar, make rampai dan lain-lain. Nah, kita enggak. Kita membuat improve sendiri gitu. Jadi namanya Raja Pecak Nusantara. Untuk saat ini kapasitas ikan itu sekitar berapa ya kemarin ya? Oh ya, misal kalau per minggu 500 kilo berarti sebulan berarti 200 kilo berarti 2 ton. 2 ton untuk satu cabang. Kalau misalkan anggap aja 3 cabang ya mungkin 4 sampai 5 ton sih ya per bulan. Karena cabang Citra Raya itu agak kecil gitu. Kita bangun Raja Pecak ini berdirinya tahun 2023 bulan Juli. Jadi setelah saya buka di Sepatan itu banyak yang nanyain, ini tuh franchise atau bukan gitu kan. Wah, kita tuh bukan franchise Pak, Bu, Mas gitu kan. Kita bukan franchise. Kita ini adalah kemitraan yang emang kita kelola gitu kan. Dananya adalah dari investor, dari Mas, misalnya Mas Reja nih gitu kan. Ada uang kian. Oke, ya udah Mas, kita nanti kelola, kita bikinin RAB-nya dan lainnya, investment deck-nya gitu kan. Nanti kita bikinin. Misalnya Mas Reja mau daerah mana? Daerah Bogor. Ayo kita survei daerah Bogor. Jadi sistemnya kemitraan aja, kita kelola. Ya gitu sih Mas, bukan franchise yang emang sebulan 2 bulan terus setelah itu ditinggal. Mimpi saat ini kita mau buka 2 cabang lagi Mas. Cabang ketiga 4 dan 5. Itu lagi kita nyari lokasinya, lagi survei gitu. Sebenarnya beberapa investor tuh udah banyak yang nanyain gitu. Kita tuh ada dua menu best seller, pecak raja dan pecak ratu. Raja dan ratu. Kalau pecak raja itu emang improve dari kami gitu kan. Yang dia tuh rasanya gurih, itu enak banget. Terus sama pecak ratu. Pecak ratu tuh semacam kayak pecak Betawi. Cuman kita ada improve lagi. Di pecak Betawi itu ada temu kuncinya. Nah, kita nggak ada. Ikannya dibakar, nah kita nggak dibakar. Tapi bisa juga nanti pesan misalnya ke waitersnya gitu kan. Mbak, kita mau pecaknya dibakar ya. Jadi pecak raja dan pecak ratu itu menu best seller.
Ya, kalau tipsnya bagi saya itu sebenarnya gini. Kadang kan kita punya ide ya, jangan cuman dipikirin aja. Oh, gue punya ide untuk bikin parfum nih. Ide parfum itu, ya udah langsung jalanin aja dulu. Punya modal ibaratnya 200-300 ribu, jalanin aja dulu. Bisa kok open PO. Yang penting gerak. Kalau nggak gerak percuma. Kadang tuh ide itu cuman sekedar ide aja, tapi nggak dijalan, percuma. Punya ide satu, jalanin. Punya ide lagi, jalanin. Ide lagi, jalanin. Nanti akan ketemu. Oh nih, kemarin tuh salahnya di sini. Yuk kita benerin di sini. Kemarin nih ada kekurangan di sini. Yuk kita tambahin di sini. Jadi jangan diem aja. Balik lagi tadi, jangan pernah menginjakan kaki di tempat yang sama. Kalau udah diem di sini, di tempat terus nggak akan gerak-gerak, nggak akan jalan-jalan. Kalau kata coach saya gini, lu kalau misalkan pengen cepet-cepet sprint lari, lu datangin ke bank, lu ambil surat tanah lu, surat rumah apa sertifikat tanah, langsung bilang, saya mau minjem duit 500 juta, saya mau buka usaha ini. Nanti pulang-pulangnya adalah, ini permisalan aja ya, pulang-pulangnya adalah, oh udah cair 500 juta, dibikin usaha gitu kan. Dia tuh akan berpikir, gimana caranya gue setiap bulan untuk nyicil, untuk cicilan terus, gimana cara untuk bayar. Itu kan pecutan lagi mas. Gen Z sekarang kalau tidak ada pecutan, masih ada di dalam zona nyamannya, dia masih enak-enak aja. Masih ada orang tua gue ini, masih ada bapak emak gue gitu. Kalau udah nggak ada gimana? Udah nggak ada kayak saya, lari sprint, gimana caranya gue bisa makan? Raja Pecak ini cabang pertama itu ada di Jalan Raya Mauk di Sepatan, depan pom bensin Sepatan Lama. Dia tuh buka seluruhnya itu dari jam 10 sampai jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Terus cabang kedua itu ada di Citra Raya, di deretan Ruko Prakview, itu di samping Masjid At-Taqwa. Terus cabang ketiganya ini di Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari gitu, Cipondoh, dekat situ Cipondoh, dekat banget. Jangan lupa subscribe, halo bos, share, komen, like sebanyak-banyaknya.